Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Juliansa dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang Serang. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan tentang berbicara. Berbicara, secara umum berbicara diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan berkomunikasi secara lisan atau langsung yang dimiliki seseorang. Berbicara juga bisa disebut sebagai kegiatan berkomunikasi yang biasanya dilakukan secara dua arah. Jika dipahami secara lebih luas, berbicara itu dapat dikatakan sebagai suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan juga dapat dilihat yang memanfaatkan sistem motorik tubuh serta beberapa jumlah otot dan jaringan ide yang ada di dalam otak yang dikombinasikan sehingga bisa diucap. Definisi berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara adalah berkata cakap, berbahasa atau melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya, atau berundung. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu pencapaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Definisi berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara adalah berkata cakap, berbahasa atau melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya, atau berundung. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu pencapaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Metode naskah. Metode naskah yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Metode ini jarang digunakan, kecuali pada saat-saat penting, misalnya di radio dan di televisi. Pidato yang digunakan untuk pidato resmi dibacakan secara langsung. Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara memperhatikan naskah lengkap, dan pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibacanya kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga perhatian si pembaca bertuju pada naskah tersebut, namun dia memandang pendengarnya sebanyak mungkin dan kepada naskah sedikit pun. Cara demikian dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan, karena setiap kata yang diucap dalam situasi resmi akan disebarluaskan dan dijadikan figur oleh masyarakat dan dikutip media massa. Metode ekstempore. Metode ini sebenarnya pengembangan dari metode teks, hanya tidak kata per kata yang harus ditulis, tetapi cukup poin-poin dan inti-intinya saja. Metode ini jarang digunakan oleh pembicara yang berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Uraian yang akan disampaikan dengan metode ini direncanakan dengan cermat. Kita bisa memakai metode ini di acara apa saja, formal atau informal. Setelah itu, dibuat catatan penting yang sekaligus menjadi urutan sistematis dari uraian itu. Kelebihan dan kekurangan dalam metode ekstempore atau poin. Yang pertama, kelebihannya yaitu materi yang disampaikan dapat diungkapkan secara sistematis dan lengkap. Kekurangannya, metode ini adalah seakan-akan kurang siap karena perlu berkali-kali menunduk untuk melihat catatan. Metode memoriter. Sama seperti metode teks, kita berbicara apa yang kita tulis di kertas yang sudah disiapkan sebelumnya. Hanya cara menyampaikan pidato atau isi pembicaraan bukan dengan cara membaca, melainkan dengan menghafal apa yang sudah ditulis, kemudian disampaikan secara langsung kepada pendengar. Metode menghafal yaitu membuat rencana pidato. Kelebihan dan kekurangan dalam metode memoriter atau menghafal. Yang pertama, kekurangannya yaitu metode ini adalah melatih daya ingat dan pidato tersusun secara sistematis. Kekurangan dari metode ini ialah lupa akan mempengaruhi isi pidato, membosankan, suara monoton.
Solusi permasalahan. Yang pertama, persiapkan segala kebutuhan. Latihan setiap hari minimal 30 menit. Pahami konten materi yang akan disampaikan. Membangun growth mindset dan percaya diri. Sarannya, semoga setelah mempelajari ini kita bisa lebih aktif lagi untuk berbicara di depan umum. Bisa berbicara dengan baik dan benar, berbicara dengan sepenuhnya, dan tidak terlalu banyak berbicara yang tidak semestinya dibicarakan. Kesimpulannya, berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Berbicara terbagi ke dalam berbagai jenis, yaitu jenis berbicara berdasarkan situasi pembicara, jenis berbicara berdasarkan tujuan berbicara, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus, dan jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.